Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jari Wahyu Hidayat dan di sini ada teman saya, rekan saya yang bernama Nanda. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengendalian internal organisasi. Di sini pengendalian internal dalam organisasi merujuk pada serangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan akuntabilitas, mencegah penipuan, dan memastikan efisiensi operasional. Manajer perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengelola pengendalian proses internal. Sementara auditor, mereka bertindak sebagai pihak independen atau meninjau dan melakukan pengujian pengendalian internal tersebut, serta melaporkannya kepada manajemen dan pihak lain apakah mereka memadai. Di sini ada pengertian pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal terbagi menjadi 3, yaitu ada perlindungan aset, akuntabilitas, dan kendalaan informasi. Perlindungan aset meliputi aset organisasi, uang tunai, properti, data, dan sumber daya lainnya dari kerusakan, hilangnya nilai atau pencuriannya. Akuntabilitas memastikan bahwa organisasi memiliki pencatatan dan pelaporan yang akurat tentang transaksi keuangan dan operasional. Dan di sini ada kendala informasi yang memastikan keakuratan integrasi dan ketersediaan data informasi yang digunakan dalam pengembalian keputusan. Ini berlaku untuk menginformasi keuangan, operasional, dan lainnya. Di sini ada pengertian pengendalian internal. Terbagi juga menjadi 3, yaitu ada efisiensi operasional, kepatuhan, dan pencegahan penipuan dan penyalahgunaan. Efisiensi operasional yaitu meningkatkan efisiensi dalam operasi organisasi dengan menghilangkan hambatan, mengidentifikasi proses yang tidak efisien, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efektif. Kepatuhan memastikan bahwa organisasi memahami semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku dalam operasional. Pencegahan penipuan dan penyalahgunaan yaitu untuk mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan sumber daya organisasi dengan mengidentifikasi dan mengatasi peluang atau penipuan atau penyalahgunaan. Itu di sini juga ada pengertian pengendalian internal, yaitu pengendalian internal dapat mencakupi berbagai aspek seperti pemisahan tugas, seperti of duties, validasi dan otorisasi transaksi, audit internal dan eksternal, kebijakan dan prosedur tertulis pengawasan, manajemen risiko, kebijakan keamanan informasi, dan pengelolaan kapasitas implementasi. Pengendalian internal memerlukan kolaborasi antara berbagai tingkat manajemen dan seluruh anggota organisasi. Hal ini juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan organisasi dan peran masing-masing dalam mencapai tujuan tersebut. Di sini ada komponen utama untuk pengendalian internal. Terbagi menjadi 2, yaitu ada kebijakan dan prosedur. Pemisahan tugas. Organisasi mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur operasi dan melindungi aset. Di sini termasuk pedoman tentang pengelolaan keuangan, pengadaan, manajemen, sumber daya manusia, dan kebijakan keamanan. Pemisahan tugas. Prinsip pemisahan tugas memastikan bahwa tidak ada satu individu yang memiliki kontrol penuh atas semua tahapan dalam suatu proses. Ini mencegah penyalahgunaan kuasaan. Komponen utama untuk pengendalian internal yaitu bagi menjadi 3, yaitu ada pengawasan dan evaluasi. Organisasi harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti dan aset dilindungi. Ini bisa melalui audit internal atau eksternal. Yang kedua ada rekonsiliasi dan rekonsiliasi. Ini melibatkan perbandingan dan penyeimbangan data dan transaksi keuangan untuk memastikan keakuratannya.
Dan keamanan fisik dan logis itu melibatkan perlindungan fisik dan keamanan sistem komputer, jaringan, serta data elektronik. Di sini ada contoh-contoh pengendalian internal, yaitu terbagi menjadi 5, yaitu ada pemisahan tugas antara penerima uang dan pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua itu ada validasi ganda pada transaksi keuangan oleh dua individu yang berbeda. Audit internal yang dilakukan secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Yang keempat ada penggunaan tanda tangan digital atau autentikasi 2 faktor untuk akses sistem komputer. Yang kelima ada penggunaan kunci alarm dan keamanan fisik untuk melindungi aset fisik. Baiklah, di sini akan dilanjutkan untuk teman saya yang bernama Nanda untuk menjelaskan pentingnya pengendalian internal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Jerry, yaitu pentingnya pengendalian internal. Pengendalian internal membantu mencegah penipuan, kesalahan, dan penyalahgunaan dalam organisasi. Ini memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa aset organisasi aman dan data akurat. Pengendalian internal dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kerugian. Pentingnya pengendalian internal. Suatu unit atau proses perusahaan memiliki pengendalian internal baik jika memenuhi apa yang telah ditetapkan misi secara etis, menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan, sesuai dengan undang-undang dan kebijakan perusahaan yang berlaku, menyediakan penggunaan yang ekonomis dan efisien sumber dayanya, dan suatu unit atau proses perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik jika menyediakan pengamanan aset yang tepat. Semua anggota dari suatu perusahaan bertanggung jawab atas pengendalian internal di wilayah operasinya dan untuk mengoperasikannya secara efektif. Tantangan dalam implementasi pengendalian internal: 1. Biaya implementasi dan pemeliharaan pengendalian internal. 2. Memastikan bahwa pengendalian internal tidak menghambat efisiensi operasional. 3. Melibatkan seluruh organisasi dalam pemahaman dan penerapan pengendalian. Pengendalian internal merupakan komponen kunci dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Implementasi yang baik dari sistem pengendalian internal dapat membantu organisasi mencapai tujuan, melindungi aset, dan meminimalkan risiko. Studi kasus pengendalian internal organisasi dalam tata kelola teknologi informasi. Studi kasus perusahaan XYZ pengendalian internal dalam tata kelola TI. Latar belakang: perusahaan XYZ adalah perusahaan besar yang bergerak dalam industri teknologi informasi. Mereka menyediakan layanan perangkat lunak dan solusi TI kepada berbagai klien di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan pesat dan memutuskan untuk memperkuat pengendalian internal dalam tata kelola TI mereka. Studi kasus pengendalian internal organisasi dalam tata kelola teknologi informasi. Tantangannya: pertumbuhan perusahaan ini telah membawa tantangan baru dalam hal keamanan data, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko dalam lingkungan TI. Beberapa masalah yang muncul meliputi: 1. Keamanan data yang lebih ketat dan perlindungan terhadap serangan cyber. Kebutuhan untuk mematuhi peraturan data yang berkembang seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. Selanjutnya, pengelolaan akses dan izin yang lebih baik terhadap sistem dan data sensitif. Selanjutnya, penyelarasan antara TI dan tujuan bisnis perusahaan. Lalu, mengelola risiko yang terkait dengan kegagalan sistem dan layanan TI. Tindakan yang diambil: perusahaan XYZ mengambil serangkaian tindakan untuk memperkuat pengendalian internal dalam tata kelola TI mereka, yaitu peninjauan kebijakan dan prosedur. Mereka memeriksa ulang dan memperbarui kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk peraturan kebijakan sandi yang lebih kuat dan kebijakan akses data yang lebih ketat. Pelatihan karyawan. Perusahaan ini memberikan pelatihan keamanan cyber rutin kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan dan praktik aman. Implementasi sistem keamanan baru.
Mereka menginvestasikan dalam solusi keamanan cyber terbaru yang meliputi firewall canggih, deteksi ancaman, dan sistem pemantauan yang lebih baik. Pemindaian kelemahan. Mereka melakukan pemindaian kelemahan rutin terhadap sistem mereka untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanannya sebelum dapat dieksploitasi. Pengelolaan akses. Perusahaan XYZ memperkuat pengelolaan akses dengan menerapkan autentikasi dua faktor dan membatasi akses ke data sensitif hanya kepada individu yang membutuhkan. Audit internal dan eksternal. Mereka menjalankan audit internal rutin untuk mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas pengendalian internal. Mereka juga mengundang auditor eksternal untuk menguji pengendalian mereka secara independen. Sebagai hasil dari tandingan ini, perusahaan XYZ berhasil memperkuat pengendalian internal mereka dalam tata kelola TI. Mereka mencapai 1. Peningkatan keamanan data dan perlindungan terhadap serangan cyber. 2. Kepatuhan yang lebih baik dengan peraturan data yang berlaku. 3. Pengurangan risiko yang terkait dengan akses yang tidak sah dan penyalahgunaan data. 4. Peningkatan efisiensi operasional melalui manajemen risiko yang lebih baik. 5. Penyelarasan yang lebih baik antara TI dan tujuan bisnis perusahaan. Studi kasus ini menggambarkan pentingnya pengendalian internal dalam tata kelola TI dan bagaimana tindakan yang tepat dalam mengintimidasi risiko dan meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam lingkungan TI yang kompleks. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada salah, kami minta maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.